Assalamualaikum. Disuruh bahasin fuel dilution atau FD. Sebenarnya sudah pernah dibahas senior-senior lah ya, di YouTube ataupun di TikTok. Tapi masih ada aja yang komentar suruh bahasin, kamu Mas, coba pembahasanmu gimana? Ya aku sambil nyawang-nyawang sawah ya, enak biar matanya seger, nggak gampang rabun. Tak bahasin sambil ngerayain si Supra bapak ini, daripada nganggur aja kan dipakai jalan-jalan. Oke, fuel dilution atau FD aja ya, itu kondisi dimana pelumasan terkontaminasi oleh BBM ya, entah itu bensin, entah itu solar ya, kalau untuk di mobil ya. FD itu penyebabnya macam-macam. Jadi FD ini sebenarnya ya bisa dibilang bahaya Kang Bro kalau kita nggak tahu. Jadi makanya kalau saat melakukan penggantian oli, usahakan dicek ya olinya. Jangan sampai kita nggak tahu, wah tiba-tiba mesinnya hancur hanya karena hal sepele. Penyebabnya apa sih Mas FD itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan FD terjadi di kendaraan Anda. Salah satunya penggunaan oktan tinggi dengan motor berasio kompresi rendah Kang Bro. Misal gini, ini omong kosong ya, ini contoh gampang. Misal Supra bapakku ini ya, Supra bapak ini kompresinya di bawah 9 banding 1. Terus kita pakainya Pertamax turbo ya kan. Motor ini kan penuh dengan keterbatasan, kompresinya terbatas, nggak terlalu tinggi-tinggi amat, terus pengapiannya juga terbatas ya. Terus kita gunakan oktan yang tinggi, itu bisa menyebabkan FD. Kenapa kok bisa terjadi FD? Nah, kalau oktannya tinggi, kompresinya rendah, pengapiannya terbatas, BBM itu tidak akan bisa terbakar dengan sempurna ya. Jadi ketika BBM itu tidak terbakar dengan sempurna, umumnya yang terjadi di motor yang normal ya, ini di motor yang normal itu motor jadi ngasep hitam, tenaganya ngempos, pokoknya nggak enak lah. Tapi ketika Anda menggunakan oktan tinggi, terus rasio rendah, dengan motor yang normal, yang tidak normal, atau bisa dibilang kondisi mesin sudah mesin tua lah ya, itu bisa menyebabkan FD Kang Bro. Tapi kalau mesinnya masih normal, biasanya enggak langsung FD, paling ngasep hitam kayak gitu aja. Terus ada lagi penyebabnya. Nah, misal ring piston aus atau pistonnya aus. Nah, ini sering orang-orang itu nggak tahu. Kemarin sempat ada yang nanyain, Mas, motorku itu ya, kayaknya itu FD atau fuel dilution, karena setiap ganti oli itu ada BBM yang kecampur, dari aromanya terus dari warnanya itu memang BBM ya, itu udah bisa dipastikan kalau BBM yang kecampur di oli. Bahkan harusnya oli itu, misal motor fiction ya yang dipertanyakan kalau nggak salah, itu harusnya olinya itu kan ya kurang lebihnya seliter lah ya, sebenarnya nggak sampai seliter, kurang lebihnya 1 liter. Ketika ditap kok jadi 1 liter lebih ya, ini termasuk penyakit FD kalau kayak gini. Nah, salah satunya yang menyebabkan yaitu piston dan ring piston. Nah, tapi ketika motor itu terjadi permasalahan di piston ataupun ring piston, umumnya terjadi di motor yang sudah di atas 5 tahun ya. Contohnya yang dipertanyakan itu kan Vixen dengan tahun 2010 atau 2000, pokoknya Vixen pertama kalau nggak salah. Nah, kalau Vixen pertama terjadi FD, menurutku ini hal yang wajar. Kenapa? Karena umuran Vixen seumuran segitu itu sudah jelas ring piston ataupun boring itu terjadi keausan. Makanya timbullah FD. Bahkan di Yamaha sendiri itu sudah menganjurkan apabila motor Anda itu sudah mencapai 50.000 km untuk blok diasil ya, motor Yamaha yang menggunakan blok diasil itu diusahakan melakukan penggantian piston atau ring piston. Terus juga ada yang terjadi masalah di bagian karburator, ini juga bisa menyebabkan FD ya.
di motor karburator, misal jarum pelampungnya bocor, terus selang pembuangannya itu kesumbat, otomatis bensin masuk ke ruang bakar, akhirnya masuk ke bagian mesin tercampur dengan oli. Ini salah satu FD juga sebenarnya. Cuman baru-baru ini orang ngeributin masalah FD, dikira FD itu yang olinya kecampur bensin dengan kondisi motor yang normal. Enggak seperti itu juga. Ya kayak bensin yang enggak mau netes tapi malah masuk ke dalam mesin. Ini salah satunya FD juga. Ataupun motor yang menggunakan membran bensin, contohnya kayak Vario, kayak Jupiter, Smash. Nah, ketika membran bensinnya itu sudah jebol, otomatis bensin dari tangki itu langsung ngucur masuk melalui manifold dan masuk ke dalam ruang bakar, akhirnya masuklah ke mesin. Nah, di situ bahan bakar ikut kecampur dengan oli. Nah, itu juga salah satu penyebab FD. Nah, kalau di motor injeksi itu ada lagi, karena kemarin yang rame kan di motor injeksi, motor Vario. Nah, ada juga di motor injeksi itu permasalahan selain yang saya sebutkan barusan, itu misal injektor jebol. Nah, mekanik itu pasti sudah sering dapatlah motor injeksi injektornya jebol. Nah, ciri-cirinya gimana kalau injektornya jebol? Nah, biasanya ketika motor itu dikontak on aja, tek. Nah, itu kan pompa dari tangki, pompa bensin itu kan mengalirkan BBM ke bagian injektor. Hanya saja injektor menahan untuk tidak menyemburkan injektor, menunggu instruksi dari ECU atau dari CKP. Nah, misal si nozzle injektornya itu bocor, nah biasanya di bagian ujung injektor atau di lubang hulnya itu terjadi kayak ada rembes-rembesan BBM di situ. Nah, itu salah satu injektor yang udah jebol. Banyak kasus seperti itu terjadi. Saya sering menemui di beberapa motor itu terjadi seperti itu. Nah, itu kalau yang nggak tahu pasti kontak motor nggak posisi dalam kondisi tidak hidup. Nah, itu BBM bisa ngalir, ataupun kondisi motor itu pas jalan gas sedang diturunkan tapi karena kebocoran di injektor, jadi BBM itu tetap nyembur tapi nggak kebakar. Nah, itu bisa menyebabkan FD. Salah satunya kayak gitu. Terus apa dampaknya, Kang, kalau udah terkena FD? Dampaknya mesin jadi cepet panas. Nah, mesin jadi kasar. Nah, itu dampaknya atau ciri-cirinya ketika motor itu sudah mulai terkena FD. Nah, ciri-ciri yang lain ketika Anda tap olinya, yaitu tadi olinya kecampur dengan BBM atau gramnya itu banyak. Nah, terjadi banyak penumpukan gram ketika Anda tap olinya. Jadi kayak ada silver kayak besi, aluminium kayak gitu. Nah, terjadi kayak degradasi gitulah. Nah, kalau motor itu udah muncul ciri-ciri FD, Kang, kira-kira solusinya itu gimana? Nah, jadi kalau Anda mencurigai motor Anda itu terkena FD ketika Anda melakukan tap oli atau yang lainnya, pokoknya Anda mencurigai, sesegera mungkin dibongkar mesinnya, ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan, yang paling umum itu memang di bagian tadi, kayak ring piston, silinder, terus di bagian apa, injektor atau karburator, membran, itu yang sering terjadi. Sesegera mungkin dicek atau dibongkar mesinnya. Nah, karena dampaknya itu sangat mengerikan, ya. Nah, bayangkan kalau BBM itu masuk kecampur oli, ya kan, kecampur oli, otomatis viskositas pada oli kan akan berkurang, ya Kang Bro. Pelumasan oli akan berkurang. Selain mesin kasar, ya, perlindungan mesin itu berkurang yang jelas lah. Umumnya yang sering terjadi itu sebenarnya yang paling umum terjadi di motor-motor yang udah tua, ya. Itu motor yang mulai ngasep hitam, motor yang mulai ngasep putih, itu pasti, ya, pasti kebanyakan ketika motor itu terjadi kausan di ring piston, kebanyakan itu terkena komplikasi FD. Hanya saja orang itu nggak tahu, taunya motornya ngebul gitu aja. Padahal di dalam itu biasanya olinya itu selain hitam, mudah hitam, itu biasanya tercampur dengan BBM. Makanya nggak usah heran kalau motor yang ngasep-ngasep itu tambah boros. Nah, kenapa saya bilang gitu? Ketika saya bongkar motor-motor yang
seperti saya sebutkan barusan, itu rata-rata ketika saya bongkar di bagian mesin, misal kopling, itu pasti terjadi karatan-karatan. Nah, kalau motor itu terjadi FD, ya komponen di dalam itu mudah karatan, Kang Bro. Misal kayak di bagian yang besi lah ya, misal lonceng ganda atau gigi rasio ya, gigi lonceng lah yang paling umum, ya pokoknya yang besi-besi itu. Kalau yang bergerak, berputar, yang bergesekan itu rata-rata sih enggak. Hanya saja dia mudah aus dan mudah mendengung, mudah bunyi. Seperti bearing itu mudah kocak juga. Jadi sesegera mungkin diservis, dibongkar. Bahkan yang lebih parah yang pernah saya temui, yang sering saya temui, itu mesin bisa jebol. Ya, bisa crankcase-nya jebol. Ya, bisa stangnya bengkok, klepnya bengkok, piston dengan klep tabrakan itu bisa. Lah kok bisa, Mas? Nah, jadi ketika FD itu sudah terlalu parah ya, motor itu melaju kenceng, ya kan? Tanpa disadari, penumpukan BBM di bagian ruang kompresi, terkhusus untuk motor yang kompresinya padat, nah itu bisa terjadi FD. Nah, dia penyakitnya itu mirip-mirip dengan water hammer ya. Mungkin banyak yang udah paham ya tentang water hammer. Water hammer itu terjadinya kompresi terjadinya kompresi, tapi bukan kompresi udara atau kompresi bahan bakar, terjadi kompresi air lah di bagian ruang kompresi. Nah, seperti FD, seperti kasus water hammer, FD juga bisa terjadi seperti itu, terjadinya kompresi tapi bukan udara dan bahan bakar, nah, tapi full bahan bakar yang menyebabkan stang itu ketika naik ke ruang stang itu atau piston itu naik ke titik mati atas, dia itu nabrak BBM tadi yang dipadatkan tadi, mirip-mirip dengan water hammer. Nah, akibatnya piston itu bisa jebol, stang itu bisa bengkok. Bahkan yang lebih parah ketika dia terjadi hal yang seperti saya sebutkan, dia bisa nolak balik, akhirnya stang bengkok nabrak crankcase. Itu sering terjadi. Cuman kasus-kasus seperti ini jarang terjadi di motor standar. Ada terjadi tapi jarang. Yang umum terjadi FD yang parah kayak gini itu di motor bore up-an. Ya. Kenapa terjadi di motor bore up? Tiba mike. Saking semangate jelaske. Ya. Kenapa terjadinya di motor bore up? Karena kebanyakan motor bore up itu memberikan clearance atau jarak ya, jarak antara piston, gap piston, ring piston dengan silinder itu agak longgar. Nah, jadi itu yang membuat celah BBM ya, celah BBM itu bisa nyelinap ke bagian ruang mesin atau masuk ke bagian oli. Ini rata-rata kasusnya memang di motor-motor bore up. Akhirnya ketika BBM itu masuk ke ruang oli, ya terjadilah FD kayak tadi. Nah, kadang banyak yang terjadi sampai jebol itu ya karena kayak gitu juga, hanya saja kompresnya padat ya, terus terjadi FD, nggak ditahu, motor digeber kenceng, injektornya sampai hole-nya itu ya, debitnya sampai 100 misal ya. Nah, debit hole-nya itu sangat tinggi, di atas 100 ya kan, semburannya banyak BBM. Orangnya nggak tahu kalau motornya ada problem, ada terkena kasus ya, terkena masalah atau terkena penyakit FD, tapi yang punya nggak ngerasa. Pas geber kenceng, BBR lagi kenceng-kenceng nyembur, terjadilah seperti hal yang saya sebutkan barusan, efek seperti water hammer. Akhirnya tubrukanlah ya stang piston dengan kompresi BBM, drak gitu, jebol lah crankcase. Itu sering terjadi di motor-motor bore up. Kalau di motor non bore up jarang terjadi. Kebanyakan kasus FD itu terjadi di motor bore up. Kalau motor itu masih motor muda. Kalau motor tua itu wajar. Motor Supra pun kayak gini bisa, motor Vision, motor Vario, motor Beat, motor semuanya motor bisa. Ya,
Itu udah saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya. Padahal ini udah dijelaskan para senior-senior, para suhu-suhu, udah banyak yang jelasin. Tapi masih ada yang minta saya jelasin. Lah ben kan tempel ban kok dikon jelasno FD. Ya ora mudeng aku Kang Bro, wis. Pokoke tak jelasno seisoku wis. Aku tak ngaret sik iki sukete ijo-ijo iki tak ngaret sik ya. Saiki pensiun dadi tukang ngaret dhisik sementara waktu. Karo nggawa Supra Bapak, dinikmati mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.